Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah pengertian dari simbiosis. Ya. Simbiosis merupakan hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antar makhluk hidup. Macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Yang pertama kita bahas simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Contohnya adalah satu, hubungan kerbau dengan burung jalak. Yang kedua, lebah dengan bunga. Kemudian yang ketiga, ikan badut dengan anemon laut. Yang keempat, manusia dengan bakteri. Yang kelima, lalat dengan bunga rafflesia. Dan yang keenam, burung bangau dengan kuda nil. Itu adalah contoh hubungan simbiosis mutualisme. Berikut ini penjelasannya, yaitu kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu yang ada di kerbau. Sedangkan bagi kerbau, gatal yang ada di badannya akan hilang. Ini adalah gambar hubungan antara kerbau dengan burung jalak yang keduanya sama-sama diuntungkan. Berikutnya adalah contoh yang kedua, lebah dengan bunga. Lebah akan mendapatkan makanan berupa madu atau nektar pada bunga, sedangkan bunga akan membantu proses penyerbukan. Ini adalah contoh bunga dan lebah. Ya, adalah ikan badut dengan anemon laut. Karena ikan badut mendapat keuntungan berupa sisa makanan dari anemon dan mendapat perlindungan dari binatang yang mau memakannya. Sedangkan anemon laut mendapat keuntungan karena ikan badut memancing binatang yang memangsanya ke anemon, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan. Ini adalah contoh gambar hubungan antara ikan badut dengan anemon laut. Contoh yang berikutnya adalah manusia dengan bakteri. Dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri Escherichia coli yang ada di usus besar manusia. Dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bagi bakteri Escherichia coli sendiri mendapat keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Ini adalah contoh bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Contoh berikutnya adalah lalat dengan bunga rafflesia. Bunga bangkai bisa dihinggapi untuk mencari makanan. Bagi bunga rafflesia sendiri, keberadaan lalat ini memberi keuntungan lantaran dapat membantunya dalam proses penyerbukan. Tidak jauh berbedalah dengan hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Ini adalah gambar bunga rafflesia. Dan ini adalah contoh lalat yang menghinggapi bunga rafflesia. Berikutnya, burung bangau dengan kuda nil. Di satu sisi, kebiasaan burung bangau yang suka memakani kutu-kutu dan parasit yang ada di punggung kuda nil adalah keuntungan.
karena membuat tubuh kuda Nil menjadi bersih dan terhindar dari kutu. Bagi burung bangau, kutu-kutu dan parasit yang ada di badan kuda Nil bisa mengenyangkan perut. Karena ini adalah makanannya. Ini adalah gambar kuda Nil dan burung bangau. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, anggrek dengan pohon mangga. Kemudian ada remora dengan ikan hiu. Yang ketiga, rayap dengan protozoa berflagela. Yang keempat, ada udang dengan timun laut. Dan yang kelima, katak dan pepohonan. Itu adalah 5 contoh simbiosis komensalisme. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Ini adalah gambar pohon mangga sebagai inang dan bunga anggrek. Dan penjelasan contoh yang kedua adalah ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa rempah-rempah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Ini adalah contoh gambar antara remora dan ikan hiu. Kemudian penjelasan contoh yang ketiga adalah rayap dengan protozoa berflagela. Dalam kasus ini, protozoa berflagela hidup di dalam saluran pencernaan rayap dan mencerna selulosa dari kayu untuk kemudian menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana sehingga dapat dicerna. Protozoa berflagela akan mendapat keuntungan dari interaksi tersebut karena dapat berlindung di dalam tubuh rayap. Sementara rayap tidak akan mendapat pengaruh apapun. Ini adalah gambar rayap dengan protozoa berflagela. Penjelasan dari contoh yang keempat adalah udang dengan timun laut. Hubungan antara udang dan timun laut juga merupakan salah satu contoh simbiosis komensalisme. Ini lantaran udang memiliki kebiasaan untuk menunggangi mentimun laut dengan tujuan memperoleh sisa-sisa makanan dari makhluk hidup laut tersebut. Bagi udang, ini menguntungkan karena memungkinkannya mendapat sisa-sisa makanan. Sementara mentimun laut, interaksi ini tidak berpengaruh, tidak menguntungkan, tidak juga merugikan. Ini adalah gambar timun laut dan udang laut. Contoh dari penjelasan yang kelima, katak dan pepohonan, di mana katak menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan atau badai. Bagi katak, hal ini tentu menguntungkan, namun demikian pohon tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Dengan kata lain, tidak terpengaruh sama sekali. Ini adalah gambar katak dan pepohonan.
Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme. 1. Parasit dengan inangnya. 2. Nyamuk dan manusia. 3. Sapi dengan cacing hati. 4. Lalat dengan buah. 5. Tikus dengan manusia atau petani. Yang keenam, kutu rambut di kepala manusia. Dan yang ketujuh, tali putri dengan tumbuhan tetean. Berikutnya adalah penjelasan dari contoh-contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama, parasit dengan inangnya. Berbagai mikroorganisme penyakit yang hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan bersifat parasit. Parasit hidup dan mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa kepada inangnya tersebut. Ini adalah gambar parasit dengan inang. Penjelasan yang kedua, nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah dan malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Adalah gambar nyamuk dan manusia. Penjelasan dari contoh yang ketiga adalah sapi dengan cacing hati. Hampir mirip dengan hubungan manusia dan nyamuk, hubungan antara sapi dan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapat keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Adalah contoh cacing hati yang hidup pada tubuh sapi. Penjelasan dari contoh yang keempat adalah lalat dengan buah. Hubungan antara lalat dan buah-buahan termasuk simbiosis parasitisme. Lantaran adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Bagi lalat, ini menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Ini adalah gambar lalat dan penjelasan dari contoh yang kelima, tikus dengan manusia atau petani. Tikus dan manusia termasuk contoh simbiosis parasitisme lainnya, khususnya bagi orang berprofesi sebagai petani. Adanya tikus sebagai salah satu hama di lingkungan persawahan dapat merugikan petani karena dapat menyerang padi. Sementara tikus diuntungkan karena mendapatkan makanan. Adalah contoh seorang petani yang sedang memburu tikus karena tikus sebagai hama bagi para petani. Demikian ya materi yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup, yaitu berupa macam-macam simbiosis beserta contohnya. Bagi adik-adik sekalian yang ingin berlatih soal, bisa mengunduh di website www.gurugrobogan.com. Di situ disediakan soal pilihan ganda dan isian serta uraian. Demikian materi-materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.